Gue bisa nerusin dan bisa juga enggak. Gue intinya bakal ngelihat situasi dari kondisi dari si Cika ini. Kalau memang si Cika ini ngerasa mampu dan kuat, gue akan nerusin perjalanan. Tapi sekuatnya dia. Tapi kalau misalkan si Cika ini tiba-tiba drop dan nggak kuat, gue pun tidak akan memaksakan dan gue akan mutusin untuk turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini nih cuy, gua bakal ngelanjutin ceritanya yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya, kita sebat. Dan jangan lupa ngops cuy, biar kagak panik. Oh, satu hal lagi nih, gua nggak akan bosen-bosennya untuk beberapa hari ke depan mungkin tentang seputaran konten gua akan ngasih tahu atau akan bawel tentang pendaki FOMO. Kenapa? Pokoknya di awal-awal sebelum cerita gue akan pasti ngingetin kalian. Karena gue selaku orang yang sering naik gunung dan mungkin ya konten kreator biarpun kecil gitu kan, setidaknya gue ada ngasih masukan ke kalian. Kenapa? Gue tuh gedek banget belakangan ini tuh selalu ngedenger berita yang dimana banyak orang hipotermia ya. Dan menurut gue beberapa tahun kebelakang itu juga kasusnya tuh banyak banget orang meninggal di gunung gara-gara kurang pengalaman dan kurang pengetahuan. Dan gue gedek banget, mereka tuh selalu naik gunung, atau kalian-kalian yang baru naik gunung itu perkara ngeliat postingan orang tiba-tiba besok langsung naik gitu, tanpa ada persiapan, tanpa ada ya intinya persiapan yang mateng. Dan tolonglah buat kalian yang pengen coba naik gunung, jangan coba-coba. Gue tuh pengen kalian tuh naik gunung tuh persiapin mulai dari fisik, persiapin mulai dari keuangan, persiapin mulai dari gear-gear gitu kan, perlengkapan supaya kalian safety. Jadi kalau kalian kedinginan, gak ada yang namanya kalian kena hipotermia. Walaupun memang hipotermia itu kalian udah pakai jaket pun bisa aja kena, tapi itu tuh bisa mengurangi kasus-kasus kena hipotermia di gunung. Dan jadinya kalau udah kayak gitu tuh nyalain siapa? Kalian nyalain orang yang di bareng sama kalian gitu. Misalkan kalian bareng sama teman kalian, gara-gara si teman kalian nggak bisa ngasih pertolongan, ya itu juga salah satu kesalahan lu menurut gua. Karena lu milih tim sama mereka dengan yang mereka pun nggak tahu ilmunya atau pengetahuannya tentang seputaran gunung gitu. Jadi buat kalian stop FOMO pendakian. Daripada lu mati di gunung, mati konyol di gunung gitu kan. Udah mendingan lu nggak usah naik gunung, mendingan skip dulu sampai semua perlengkapan lu, persiapan lu mateng baru lu naik gunung. Dan jujur gue juga kayak sedih banget ngedengar berita tuh selalu tentang ya orang hipo, orang nggak ditolongin, orang ditinggalin di pendakian. Jadi gue gedek batu ngedenger itu. Dan ya semoga masukan ini bisa masuklah ke hati kalian gitu kan. Dan oke, gue bakal lanjutin ceritanya. Jadi kemarin tuh si Cika ini memastikan suara yang dimana dia udah ngeliat ada satu sosok yang lagi jongkok nih cuy. Dan kondisinya pada saat itu si sosok ini ketika disamperin itu nengok. Dan ketika nengok, Cika ini benar-benar ngajerit dan teriak sekencang-kencangnya. Yang dimana teriakannya ini itu ngebuat semua tenda yang ada di situ itu sampai kebangun. Karena ketika si sosok tersebut nengok, itu mukanya jelek banget. Ya namanya juga demit kan cuy, udah pasti mukanya tuh buruk rupa. Atau ya bisa dikatakan hancur lah ya, walaupun kadang ada beberapa juri yang memang mukanya nggak sebegitu seremnya sih menurut gua gitu kan.
Tapi kali itu Cika tuh bener-bener ketakutan gara-gara mukanya yang bener-bener nyeremin, apalagi penuh dengan merah-merah gimana gitu kan. Nah ketika udah teriak dan semua pun udah bangun, terutama si Ade sama si kakak ini langsung sigap kan. Pas bangun tuh langsung ngerasa bahwa Cika ini nggak ada. Mereka tuh langsung loncat keluar, gak jeleng, langsung bert gitu kan. Cika lu ngapa? Dan ketika ditanya lu kenapa, bahkan beberapa dari tenda itu pun ada yang keluar gitu. Kenapa Cika? Ada apa ini? Cika ini langsung gak sadarkan diri dan pingsan. Brek. Dan ketika pingsan langsunglah dibawa sama si adik kakak ini masuk ke dalam tenda dan dibantu beberapa pendaki lain. Seharusnya ketika ada kejadian tersebut gitu kan ya kita bantuin atau nenangin. Nah kali ini si kunyuk senior si Rohim ini nih cuy, dia tuh kayak bikin ulah lagi. Wah nih kan gara-gara tidur sama nih bocah berdua nih cewek jadi begini bla 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 bla. Yang awalnya si kakak ini nggak terlalu tersulut emosi, mulai nih temperamennya agak naik. Sempet dia ngepalin tangannya kayak mau langsung nonjok aja nih congor-congor yang kayak begitu kan. Tapi adanya tahu. Adanya tuh kayak ngasih sebuah isyarat ke si kakak kayak geleng-geleng kepala, tanda untuk tidak melakukan sebuah hal yang konyol. Walaupun si kakak ini udah mau bangun nih cuy keluar dari dalam tenda. Cuman ada satu senior yang hampir mau masuk gitu cuy. Dia tuh kayak ngasih isyarat juga ke tangannya dan geleng-geleng kepala lagi untuk tidak meladeni gitu kan. Dan bahkan mungkin sudah ada beberapa orang yang di calling, jadi kayak tolong nih bawa nih si satu cecungut gitu kan biar nggak memperkeruh suasana gitu kan. Akhirnya dibawa tuh sama satu peserta sama satu temennya lagi dibawa. Dan di situ pun Cika ini nggak sadarkan diri. Dan sampai akhirnya ketika nggak sadarkan diri ini, ada sama kakak ini kayak keluar kan, ini gimana nih keputusannya? Kita akan nerusin perjalanan besok atau enggak? Si Ade sama si kakak ini kayak bilang, lu kalau mau lanjutin aja. Gua nggak tahu bisa nerusin, nggak bisa bilang juga nggak nerusin juga. Intinya Cika ini lagi pingsan. Nanti kalau misalkan bangun akan gua tanya dan akan gua pastikan, dan besok pun akan gua tanya, akan gua pastikan lagi. Besok kita tetap bongkaran dan kalian yang masih fit silahkan. Gua nggak akan bisa narik kalian. Dan ketika mau ngomong kayak gitu tuh akhirnya dikumpulin semua. Karena jangan cuman si ketua atau yang ditugasin buat leader doang, dikumpulin semua dan akhirnya ngomong lah. Besok buat kalian yang pengen ngelanjut ke Cikasur atau lintas ke Baderan, gua persilahkan. Gua nggak akan nahan salah satu dari kalian untuk ikut ke tim gua, karena besok akan dipecah menjadi 2. Yang pada intinya ketika dipecah ini gue bisa nerusin dan bisa juga enggak. Gue intinya bakal ngelihat situasi dari kondisi dari si Cika ini. Kalau memang si Cika ini ngerasa mampu dan kuat, gue akan nerusin perjalanan tapi sekuatnya dia. Tapi kalau misalkan si Cika ini tiba-tiba drop dan gak kuat, gue pun tidak akan memaksakan dan gue akan mutusin untuk turun. Dan itulah alasan kenapa gue gak akan narik salah satu dari kalian buat ikut nemenin gue. Berhubung gue naik pun bersama kakak gue, jadi kemungkinan cuman gua, kakak gua sama Cika aja yang nantinya. Walaupun sempat si senior ini menawarkan diri, udah nggak apa-apa, gua aja ngikut gitu kan. Tapi si Ade ini bilang nggak bisa karena lu udah ditugasin untuk jadi leader dan lu nggak bisa gitu. Jadi lu juga nggak boleh egois ya. Memang sih keputusan lu untuk stay juga itu sesuatu hal yang benar, karena dalam prinsipnya pendakian menurut gua satu nggak muncak, yang lain juga nggak perlu ikut muncak cuy. Karena keselamatan ketika lu naik punya tim, solidaritas dari tim kalian tuh diuji. Jadi nggak boleh ada yang saling egois, karena toh naik gunung itu bisa dilakukan besok, lusa atau kapanpun gitu kan. Masih bisa diulang lah, toh gunung juga nggak kemana-mana, puncak pun nggak kemana-mana gitu kan. Tapi karena memang udah keputusan dari si Ade seperti itu dan si Ade juga minta untuk seniornya ini terus nerusin, mereka pun semua setuju. Dan kelihatan dari muka-muka teman-temannya selain si senior ini, mereka tuh kayak nggak setuju juga kalau misalkan ada yang ditugasin atau diperintahin untuk stay gitu kan. Bahkan si Rohim ini, si orang Song ini tuh kayak bilang, alah sok-sokan lu mau jadi pahlawan gara-gara cewek aja dia gitu kan. Di situ tuh kayak langsung didekap mulutnya tuh sama si senior ini dong, kayak udah apa
Lu gue perhatiin dari kemarin ya, mulut lu ngebacot mulu. Lu kalau memang gak suka sama orang, lu tinggal bilang. Lu kalau emang gak suka sama orang, lu gak usah lihat. Kalau lu emang gak suka sama orang, lu diem aja. Kalau memang lu suka sama itu si Cika, lu bilang. Dan gua pun tahu kalau lu udah bilang, bahkan Cika pun berulang-ulang kali nolak lu. Dan Cika masih stay di grup ini, itu karena dia suka dan care dengan tim ini selain lu. Sama senior tuh langsung dijeplakin gitu kan, dan si bocah songongnya langsung nunduk. Dan ketika lagi nunduk, lagi diceramain nih, si Ade pun bilang, mungkin ini pendakian gue terakhir, gue akan bisa memastikan semoga aja gue bisa nyusul kalian. Tapi kalian gak boleh nungguin gue. Ketika kalian udah sampai Cikasur, kalian misalkan ngecamp di situ dan besoknya pun kalian boleh berangkat lagi. Lu jangan pernah nungguin gue, karena gue gak bisa ngikutin ritme kalian. Jadi kalian berangkat aja dan kalian harus percaya gue bisa pulang dengan selamat. Dan kita akan bisa bareng-barengan lagi. Dan ini pendakian terakhir gue akan keluar dari grup ini. Ade itu bilang kayak gitu. Dari situ mulai nih ngomong dari beberapa teman-temannya, kenapa? Kok lu pengen keluar dari tim ini? Si Ade ini bilang bahwa dia tuh kayak ya lagi pengen gak punya tim aja gitu kan. Dan kemungkinan besok-besok juga dia udah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Ya seperti halnya manusia pada umumnya lah, kata si Ade itu gitu kan. Dan lagian juga gue kan naik bawa kakak gue juga. Dia lagi seneng banget naik gunung. Jadi gue juga bingung kan kalau ngajak dia. Jadi ya udahlah, kalian pun harus menghargai keputusan gue. Sempat ada pertentangan gitu kan. Tapi mau gimana pun Ade ini langsung kayak, dah sekarang kalian boleh tinggal tidur lagi. Gue nanti akan pisahin logistik gue sendiri. Dan ya paling gue cuma minta beras aja, nanti sisanya kalian bawa sendiri. Sebetulnya nih cuy, ketika ngomong kayak gitu, beban itu sebenarnya banyaknya di si Ade sama si kakak ini, terutama si kakak. Biarpun si kakak ini pendaki baru dibanding mereka semua, tapi bawaannya itu banyak banget cuy pada saat itu. Hampir setengah logistik itu ada di dia semua. Sedangkan yang lain itu cuma bawa perlengkapan pribadi, cemilan pribadi, dan ya cuman sisaan logistik dari bawaan si Ade sama si kakak ini. Dari situ pun seniornya udah ngerasa bahwa bobotnya nanti akan bertambah semua nih. Syukur-syukur mereka bisa dibagi gitu kan. Dan senior ini pun sadar setiap pendakian manapun Ade ini selalu orang paling berat di antara yang lainnya. Tapi ya sudahlah. Akhirnya senior ini pun bilang, yaudah yuk istirahatlah semua. Dan di situ pun tinggal si Ade sama si kakak. Dan ketika si Ade sama si kakak ini mau coba ngebantuin si Cika ini, tiba-tiba senior ini datang. Lu yakin mau cabut? Ade ini sambil senyum, yakin. Lu jagain anak-anak kayak, dia bilang. Bilang gue bisa cuma sampai di sini aja. Kayaknya gue nggak harus ngejelasin detail apa kenapa gue harus keluar. Dan lagian juga kan dari dulu juga gue udah pengen keluar, cuman gue masih ditahan-tahan sama kalian-kalian aja. Dan sekarang gue punya alasan kuat untuk kenapa gue harus keluar dari tim ini. Senior itu cuma nunduk dan cuma bisa bilang maaf. Intinya cuma minta maaf doang gitu kan. Karena dia pun tahu alasannya itu gara-gara ya si satu orang ini. Karena yang lain itu nggak bisa ngeluarin orang atau nggak berani kayak buat ngusir orang gitu kan. Sampai akhirnya ya udah si Ade inilah yang mutusin untuk ngalah dan dia akan keluar dari tim ini. Singkat cerita senior pun masuk. Dan ketika semua udah sepi, si kakak ini nanya, lu ngomong apa sih? Yakin lu mau keluar dari tim ini? Bukannya pendirinya dari tim ini itu lu ya dan si senior itu. Namanya juga tim. Lagian juga ya udahlah, gue pengen keluar, terserah gue. Atau gue yang ngebentuk, gue mau keluar. Daripada tiba-tiba gue bubarin, mereka juga gak setuju kan. Nanti mereka tiba-tiba ngumpul tanpa gue juga di belakang. Mendingan gue yang keluar. Jadi gue gak punya beban nih sama tim ini. Dan lagian juga lu tau lah, sebenarnya ini tuh bukan masalah pribadi untuk hari ini aja. Tapi sebenarnya emang udah kesel banget dari kemarin-kemarin juga gitu kan. Dari sebelum-sebelumnya pendakian tuh ya selalu kayak gini terus. Selalu ada manusia-manusia egois. Padahal gue ngumpulin atau bikin tim ini, itu tuh bisa dibilang gue pengen mereka solid semua. Kata si kakak tuh, ya udahlah, kalau memang udah keputusan lu, gue mau ngikut aja. Tapi ini gimana nih anak orang, dia bilang gitu kan. Nah gue juga gak tahu, dia pingsan, cewek lagi, gue juga bingung. Kalau kita pegang-pegang disangkanya ngapa-ngapain, kagak disembuhin juga gue bingung. Terus gimana? Udah gini aja, kata si Ade, lu ada minyak kayu putih kan? Ada. Sini,
Nah ngambil minyak kayu putih dibalur-balurin di sini, digosok-gosokin gitu kan. Si kakak cuma merhatiin doang nih. Lu gosok aja tuh terus ke bibirnya anak orang gitu kan. Keluar jin dah tuh, lu gosok-gosok terus pakai minyak kayu putih. Emang kagak panas tuh bibir orang. Ya terus gue mau ngapain anjir, dia bilang. Gue suruh minum juga orang pingsan, gimana ceritanya? Iya sih, ya siapa tahu aja nanti bangun. Ya udah dah, suka-suka lu, gue juga agak terlalu hidup. Gue mah merhatiin aja. Dan gak lama setelah dioles-oles gini gitu kan, terus aja akhirnya tuh kayak si cewek ini tuh mungkin kepanasan kali ya, dan dia juga ngerasa risih kan diboles-olesin, dan dia tuh kayak kesadar. Dan ketika sadar tuh kayak, ya gimana sih orang baru bangun dari pingsan atau lu baru bangun tidur gitu kan, kayak ngelihat kiri kanan dan ngerasa bahwa dirinya aman dan di sebelahnya juga manusia, apalagi teman-temannya gitu kan, langsung kayak wah. Dan langsunglah dikasih air hangat atau air minum gitu kan, dikasih air minum. Dan setelah udah minum, nih nyemil, langsung dikasih cemilan supaya kondisinya fit. Sedangkan tidak ditanya lagi sama si adek sama si kakak ini, jadi didiemin dulu lah. Dan setelah didiemin mungkin sekitaran 5-15 menit gitu kan, si adek ini nanya, sebenarnya lu tuh kenapa sih bisa kejadian kayak gini? Si Cika ini ngejelasin lah tentang kejadiannya. Nah jadi kondisinya si Cika sama si Ade ini di dalam, sedangkan si kakak itu di depan tenda. Dia lagi duduk tapi sambil ngadep ke mereka berdua gitu kan. Nah lagi diceritain tentang kronologi kenapa dia bisa terjadi kayak gitu. Si kakak ini di ujung matanya tuh kayak ngelihat ada orang lagi duduk. Nengok kan langsung kayak, itu cuma diem. Astagfirullahaladzim, apaan tuh putih-putih duduk? Enak banget, santai banget, tinggal tambahin kopi sama udud aja kali itu ya, langsung enak tuh duduk kayak begitu gitu kan. Dan tiba-tiba si Ade ini nanya, lu ngoceh sama siapa sih? Lu ngomong sama siapa? Lu ngeliat apa anda? Si kakak ini langsung masuk ke dalam tenda dan nutupin sleting tenda. Dan ketika masuk, si kakak ini bilang, yang diomongin si Cika itu ada di luar, kayaknya gak seneng kita omongin, jadi udah ya diem-diem aja. Si Cika tuh langsung kayak ketakutan dan keringet dingin gitu kan. Aduh ini gimana deh, Udah kata si Ade, tenang aja, kan gue juga udah bangun. Dan sekarang gue bisa pastiin lu aman-aman aja. Udah gak apa-apa yang di luar mah. Dan ketika mau ngejelasin nih tentang apa yang terjadi sama timnya, dan mau ngejelasin juga bahwa besok itu akan gimana rulesnya gitu kan, tiba-tiba di luar itu nangis. Si kakak langsung ngoceh dong, dia bilang, ngape sih Neng sampai nangis segala, pengen jajan. Udah apa jangan nangis, udah malam, warung masih pada tutup. Kalau misalkan mau ke mall besok aja siangan, sekarang juga mall tutup, kata si kakak tuh kan kayak gitu. Nah si Ade ini langsung negur, lu bisa-bisanya demit lu ajakin ke mall, lu ajakin ke warung gitu kan buat jajan. Ya siapa tahu nangis pengen jajan kan, kagak ada yang tahu juga. Ya namanya juga hidup, nyenengin hati aja biarpun hati lagi dangding-dug gitu kan. Ya tapi kagak selalu bercandain juga kali. Kalau tiba-tiba dia ngikutin bercandaan lu dan tiba-tiba dia ngeledekin lu juga, mau gimana lu? Atau kesal sama lu gara-gara lu bercandain. Ya lah, mana ngerti sih bahasa mereka gitu kan. Bahasa kita itu mana ngerti gitu kan. Tiba-tiba itu si Kunti langsung yang tadinya nangis ketawa dong. Itu langsung dong si kakak ini merinding nyer. Bahkan si Cika itu langsung kayak refleks meluk ke si kakak. Tek. Di sisi lain ketakutan, di sisi lain rejeki nomplok. Sedangkan si Ade langsung kesel sama si kakak. Nah kan gua kata apa, itu Kunti tiba-tiba langsung ketawa. Nah itu ketawa gara-gara apa? Gara-gara lu ngebecandain dia. Mungkin bercandaan lu lucu, ya udah lu hibur lagi sono. Kata si kakak tuh, gebet gue punya adek. Udah, gue mau ngambil headset. Cika jangan kayak begini, jangan pegangin terus. Tapi gue takut gitu kan. Nah entah sebenarnya dari tenda lain itu ngedengar atau ngelihat atau enggak gitu ya, si bocah ngeselin ini teriak, enak dah yang pelukan mah gitu, kayak dipanas-panasin gitu kan. Dan si kakak ini itu tuh pengen nembalin, cuman keburu didekap sama si Ade. Ngomong kayak gitu kan, langsung kayak, kapan sih lu? Gue mau nembalin nih, kesel banget. Lagian juga udah jelas kan. Udah, yuk tidur. Cika tidur yuk.
Ya udah tidur tapi gue di tengah ya. Ya udahlah terserah lu lah. Dia mau lu tidur tengah, lu mau tidur di samping, suka-suka lu dah. Tidurlah mereka. Walaupun agak sedikit susah dengan suara-suara di luar itu, akhirnya mereka bisa tertidur. Dan ketika bangun pagi dibangunilah sama si satu seniornya. Bangun. Dan ternyata itu memang sudah pagi gitu kan. Singkat cerita ketika bangun, akhirnya mereka pun udah tahu kan harus ngelakuin apa. Mereka packing dan sebagainya. Akhirnya mereka tuh jalan lah. Sedangkan Cika ini masih belum ngerti karena memang semalam itu belum dijelasin. Dan memang si Cika pun gak terlalu banyak nanya, banyak ngomong lah. Intinya nurut aja sama si Ade sama si kakak ini. Mereka udah pergi dan si Ade ini ngejelasin lah. Mereka itu akan dibagi dua. Intinya kalau lu sanggup kuat ngelanjutin kita lanjut. Tapi kalau lu gak kuat itu gak usah kita lanjut gitu kan. Ya udah, akhirnya Cika pun nurut gitu kan. Dan gak terlalu banyak nanya juga dan gak permasalahan juga. Dia pun sadar diri dengan kondisinya pada saat itu. Singkat cerita si rombongan yang depan itu udah berangkat. Mereka bertiga itu masih santai gitu kan. Masih nyantai, masih packing. Dan jedanya juga lama banget. Dan si Ade ini mastiin kayak, lu kuat nggak? Kuat kok gitu kan. Dicek terus mukanya tuh pucat atau enggak, gelagat itu enggak. Karena menurut si Cika semalam itu sebenarnya badan dia tuh udah nggak apa-apa, udah bener-bener segar. Tapi gara-gara penampakan itu aja jadi takut gitu kan. Dan badannya tuh jadi ke bawah drop gara-gara penampakan tersebut. Ya si Ade juga tidak nggak terlalu berlebihan juga, yaitu sesuatu hal yang wajar juga gitu kan. Dan akhirnya mereka makan, ngobrol-ngobrol, dan mereka juga ngelanjutin packing dan mereka santai-santai di situ. Dan sampai akhirnya mereka nerusin perjalanan. Dan kita akan beralih dulu ke rombongan si Rohim ini cuy, rombongan yang pertama ini atau yang duluan. Mereka semua itu hampir ngeluh gara-gara bawaan mereka itu jadi lebih berat. Dan Rohim ini kayak, wah berat banget nih. Ini logistiknya ini banyakan di gua nih bla 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 ngoceh. Padahal sebenarnya semua udah dibagi rata cuy. Tapi tetap aja masih ngeluh gitu kan. Dan seniornya ini kesel. Lu makanya jadi orang jangan so jagoan. Lu tahu kan ini logistik ada di tas siapa. Lu ngaku senior, lu ngaku bisa pernah naik gunung A B C D, tapi lu dikasih bawa beban kayak gini lu ngeluh. Dan sekarang gara-gara kelakuan lu juga nih kita jadi terpecah dua. Dan gara-gara lu juga gua harus ngikuti rombongan kalian. Gua sih gak ada masalah untuk dibagi dua tim ini. Tapi yang jadi masalah sama gua adalah Ade itu yang ngedirin ini komunitas atau grup, tapi dia sendiri yang keluar dari grup ini gara-gara lu. Jadi tolong untuk Argo Puro ini lu gak usah banyak bertingkah, gak usah banyak ngeluh. Kita jalanin, kita sampai puncak, kita turun dan selesai pendakian ini. Karena si Ade pun udah ngundurin diri, kemungkinan ketika turun dari Argo Puro ini, gua pun akan cabut dari grup ini. Dan sekarang selama di Argo Puro, tolong kerjasamanya, kita saling bahu-membahu. Gak ada yang egois, cukup yang sebelum-sebelumnya aja. Gua agak sedikit berat ninggalin Ade, kakak, dan Cika. Tapi gua tahu Cika akan lebih aman bersama Ade sama kakak. Dari situ semua pendaki diem dan rombongan yang depan itu kayak udah nggak enak aja sih. Kalau udah selek begitu tuh di tim itu udah nggak enak banget kan. Dan ketika udah nggak enak mereka nerusin perjalanan. Dan ketika udah sampai di pertengahan perjalanan, karena memang Argo Puro ini banyak sabananya ya, mereka itu nggak sadar. Yang dimana mereka tersadar ketika waktu sudah menunjukkan maghrib cuy. Mereka tersadar bahwa mereka itu gak keluar dari sabana. Entah sabana besar, entah sabana kecil, entah sabana yang mau deket ke Cikasur gitu kan. Gak tahu di sabana mana. Mereka itu kayak heran kan. Kok kita jalan tuh sabana terus ya. Bahkan kita gak nemuin hutan gitu kan. Jadi kayak mereka bingung. Dan sampai akhirnya mereka itu ngecamp lah. Karena memang udah frustasi. Sedangkan mereka nggak ngebekelin air terlalu banyak karena mereka kan targetnya di Cikasur, yang kemungkinan kalau di Cikasur itu ada sumber mata air, jadi mereka nggak harus perlu bawa air banyak ya, cukup untuk keperluan minum aja kan. Dan karena mereka memang udah kelelahan dan ngerasa bahwa jalan mereka itu entah salah, entah nyasar, entah gimana, mereka tuh mutusin lah untuk camp di tengah sabana itu. Udah tuh mereka ngedirin camp, tek. Seniornya ini tuh nggak nimbulin rasa panik kepada yang lain. Dia tuh cuma bilang ya Argo Puro tuh kayak gini ya, semua sabana kalian pasti akan bosan, jadi ya udahlah, mungkin karena fisik kita juga. Padahal sebenarnya mereka ini
ngeres itu sebentaran-sebentaran. Dan sampai akhirnya nih cuy, ketika mereka lagi ngeres, lagi udah mendirikan tenda, udah masak dan sebagainya, mereka harus ngehemat air juga. Tenda mereka itu diteror dengan cara tendanya itu bergoyang. Dan angin di luar kenceng, bahkan rintihan, suara orang yang nangis, suara tembakan, bahkan ada yang megang-megang tenda mereka. Semua rombongan itu panik semua. Bahkan senior ini sampai teriak, "Ade tolongin gua, Ade. Ade tolongin gua." Ada salah satu tenda yang itu tuh dihuni sama si bocah songong ini cuy. Tendanya itu sobek. Sak. Kayak ada yang nyakar, tapi entah apa yang nyakar cuy. Bener-bener nggak tahu apa yang nyakar. Mereka takutnya itu macan cuy. Karena kan memang Argopuro ini masih ada macan, ya masih ada hewan-hewan buas gitu kan selain babinya gitu kan. Tapi ketika dicek itu nggak ada sama sekali. Bahkan ketika dicek pun mereka ngedengar dalam tenda itu ada suara angin, ada suara teriakan, itu nggak ada sama sekali ketika dicek di luar. Dan poin paling menyeramkannya adalah dimana ketika senior ini ngecek untuk yang terakhir kalinya dan mastiin bahwa tempat lokasi itu semuanya aman, senior ini tuh langsung natap kaget, yang dimana dia tuh ngeliat banyak banget tentara berbaris, dan tentara berbaris ini itu ngadep ke si senior ini, yang pada awalnya senior ini nggak tahu apaan gitu kan. Tapi pas di headlamin atau disenterin, perwujudan dari mereka benar-benar bikin bulu kuduk dari si senior ini merinding. Bahkan dia sampai teriak, "Setan, setan," gitu kan, dan langsung masuk ke dalam tenda dan mastiin ke semua orang untuk jangan ada yang keluar dan langsung buru-buru istirahat. Apapun yang terjadi atau ngedenger suara di luar, jangan ada yang keluar, dan minta untuk kesemuanya baca doa. Di situ mulai kepanikan dari semuanya. Mereka itu ngejalanin satu malam itu benar-benar penuh teror, benar-benar nggak bisa pada tidur. Dan walaupun mereka penuh dengan teror, tapi akhirnya mereka bisa ngelewatin malam itu. Dan ketika mereka kebangun, atau bisa dibilang udah matahari ini tiba nih, udah terang nih, udah terang, mereka semua keluar dan mereka kaget. Mereka nggak tahu itu ada di mana, dan mereka tuh kayak mutusin, ayo kita buru-buru makan dan langsung cabut dari tempat ini. Kita harus nemuin jalan yang benar gitu kan. Akhirnya senior ini udah tahu bahwa dirinya itu memang nyasar kan. Mereka tuh terus jalan aja. Pokoknya ini udah setelah beres-beres dan packing, nggak tahu kemana. Dan ketika mereka udah sadar bahwa dirinya itu nyasar, semua tuh udah kayak lesu, letih, panik, dan bahkan ada beberapa orang yang, ya gue mati di gunung nih, gue udah mati di gunung, gue udah pasrah. Bahkan ada yang mutusin untuk nggak mau jalan, tapi dipaksa, ayo, selama masih ada tenaga, kita masih ada logistik, kita harus buru-buru nyari air, kita harus buru-buru bisa bertahan hidup dari sini. Percaya sama gue, kita semua bisa keluar dari gunung ini. Bahkan si senior ini sampai teriak-teriak minta tolong, berharap ada suara orang yang ngedengar. Dan kita akan beralih ke si Ade, kakak, dan Ci. Setelah mereka beres-beres dari area campnya nih cuy, mereka itu ngelanjutin perjalanan. Dan mereka jalan kayak santai, justru mereka bisa menikmati. Sesekali si Cika ini sempat nanya, mereka udah sampai mana ya kira-kira? Udah sampai kali ya, sampai Cikasur gitu kan. Tapi si Ade ini, ya syukurlah kalau udah sampai, lagi juga kita santai lah, masih terang gini. Dan perkiraan si Ade ini, kita juga nggak akan kemalaman kok. Oh gitu ya. Ya udah deh, santai itu ambil jalan. Mereka bercanda. Bahkan si kakak ini pun sampai takjub gara-gara bisa ngelihat merak di hutan alam bebas. Bahkan sempat dikejar ya sama si kakak itu. Dan si Ade ini sempat negor, lu ngapain nakutin binatang? Jangan sampai itu binatang trauma ngeliat manusia. Dan udah lalu kalau mau ngeliat dari jauh aja, nggak usah lu kejar-kejar begitu. Lu kayak ngejar-ngejar apa aja sih? Ya lah, namanya juga seneng, lagi juga sekalipun kekejar nggak bakal gua tangkap, nggak bakal gua goreng. Si adanya nih langsung bilang tuh, wah kalau lu berani ngegoreng tuh merak, gua tumbuk pala lu, biar kata lu kakak gua juga. Berani lo mau gua, berani gua mah di gunung itu. Nggak boleh ngambil sesuatu hal yang bukan milik kita, apalagi berani ngebunuh hewan-hewan yang memang dilindungi.
Ini merak dilindungi nih, lu bunuh, wah pala lu gue tumbuk, dia bilang. Iya maaf Pak senior, dia bilang gitu kan. Kagak usah sanar senior, dia bilang. Ya intinya lu naik gunung nikmati alam aja udah. Iya akhirnya mereka lanjut jalan, dan singkat cerita mereka sampai Cikasur. Dan ketika sampai di Cikasur, mereka nggak ketemu sama satu tenda. Sempet jadi pertanyaan dari mereka semua, loh kemana kok nggak ada. Ade ini berpikiran kalau memang nggak ada mungkin mereka ngepush sampai Cisentor gitu kan. Ya udahlah biarin kita mah ngecamp di sini. Cika gimana keadaan lu? Aman kok, gue masih sehat, masih fit, gue masih sanggup. Malah kalau mau dipush udah nggak usah lah, kita santai aja, dia bilang, relax gitu kan. Mereka tuh akhirnya bangun tenda, terus siapin masakan juga gitu kan. Dan karena memang mereka sampainya agak sedikit terang, dan di situ pun jadi masak-masak masih enak nih. Mereka pun prepare untuk supaya si babinya ini, atau nanganin gimana caranya babinya itu nggak masuk. Dan lagi asik-asik masak, Cika ini sempat ngedengar orang teriak minta tolong gitu kan. Sempat kayak kebawa angin. Dan Cika ini kayak bilang ke si Ade sama si kakak, kayak gue ngedengar suara orang minta tolong deh. Si Ade sama si kakak ini ngedengerin, dan sampai akhirnya benar kedengaran suara orang minta tolong. Di situ pun akhirnya Ade ini mau ngecek ke sumber suara. Sebetulnya sudah dilarang sama Cika dan si kakak ini. Tapi mastiin gue bakal cari, intinya nih lu lihat gue carinya ke sana. Dan gue pun akan ngeliat tenda kalian gitu. Dan ini masih terang kan, gue gak akan aneh-aneh kok, tenang aja, percaya. Dan karena memang percaya sama si Ade, akhirnya si Ade ini nyamperin. Dan ketika disamperin sama si Ade, bahwa rombongan yang ketemu itu adalah rombongan dari yang depan. Dan ketika ketemu sama rombongan depan, semuanya meluk si Ade. Tek. Semuanya meluk. Nangis semua, termasuk senior, kecuali si bocah songong ini. Bener-bener si bocah songong ini itu nggak ada tuh. Malah mukanya tuh kayak muka kesel gitu kan. Bisa-bisanya nyasar, coba kalau ini bocah nggak dijadiin leader. Jadi nyalain si seniornya ini yang udah ditunjuk jadi leader gitu kan. Dari situ pun nggak terlalu menghiraukan lah, akhirnya dibawa dan dikumpulin ke Cikasur. Dan ketika sampai di Cikasur ini, si senior ini bilang, lu lanjut, gue lanjut, kita pulang, ya pulang bareng lah, dia bilang gitu kan. Dan semua pun setuju kecuali si satu orang ini. Dan si satu orang ini kayak ngeyel, ya udahlah gue solo aja, gue sendiri berani kok. Tapi si Ade ini bilang, sekarang gini, semua udah setuju untuk turun dan balik. Lu mau lanjut silahkan, tapi tolong lu ikut dulu ke base camp. Dan setelah dari base camp lu naik lagi. Ya berat dong, gini, tenang, masalah logistik kita bisa gantung per tiap pos, nanti lu gak usah bawa logistik dari sana. Dan kalau lu mau setuju ayo, dan kalau lu gak setuju pun gue bisa pastiin lu akan gue tarik atau akan gue seret ketika lu nolak ajakan gue. Dan dari situ pun si bocah songong ini tuh langsung kayak, ya udah iya gue ikut turun deh, dia bilang gitu kan. Dan di situ pun akhirnya mereka kumpul lagi, ngedirin tenda dan mutusin besok itu untuk turun semua. Sedangkan Cika nggak banyak ngomong, si kakak nggak banyak ngomong. Tapi dalam hati si kakak nih kayak gedek gara-gara kelakuan nih satu orang yang dimana kekeh gitu kan. Udah tahu anak-anak yang lain tuh udah ketakutan gara-gara nyasar. Bahkan kayak mereka itu udah ngecamp satu malam yang ternyata mereka itu sebenarnya gak pernah ngecamp. Jadi gak tahu ada di bensin mana gitu kan. Jadi kayak udah panik dong mereka semua tuh. Dan ya si senior ini ngejelasin semua tentang apa yang udah terjadi gitu kan. Dan si Ade pun ngejelasin bahwa mereka tuh belum lewatin satu malam lagi, atau belum ketemu malam lagi lah gitu kan. Jadi karena memang sudah bingung, udah stres juga, jadi nggak mau terlalu banyak bahas. Ya udahlah, mereka ngecamp di situ gimana caranya supaya selamat gitu kan. Dan alhamdulillah ketika malam kedua ini mereka udah nggak ada teror apapun. Dan ketika pagi mereka mutusin untuk cabut dan turun dari gunung itu. Dan ketika diturun ini cuy, ada sebuah kejadian yang dimana itu menurut si kakak mungkin ini tuh karma. Si bocah songong ini padahal udah mau sampai ke base camp cuy, bisa-bisanya di jalan yang rata tanpa ada tebingan atau apa, kakinya tuh keceletot dan keseleo. Bahkan ketika pulang ke rumah kakinya tuh bengkak gede banget cuy. Itu sih kayak karma Israel gitu kan. Dan tapi dari kejadian itu tuh si Ade ini atau rombongan dia tuh nggak ngejelasin tentang apa yang sudah terjadi ketika pendakian. Yang pada intinya Ade ini ngebilangin
kalau di timnya ini banyak orang-orang yang sakit, jadi mereka tuh mutusin untuk nggak ngelanjutin untuk lintas, dan itu pun keputusan yang bagus menurut dari si pemilik Basecamp. Ya nggak egois lah, dipuji-puji gitu kan, tapi ya pemilik Basecamp ini kan nggak tahu kejadian yang sebenarnya itu apa, dan mereka pun memang bungkam untuk tidak menceritakan hal itu. Dan ketika pulang, kakinya si bocah songong ini pun bengkak-bengkak, dan mereka semua nggak peduli, dan sampai akhirnya tim itu pun dibubarin cuy. Nggak ada agenda pendakian lagi, walaupun sesekali suka ada yang ngajak gitu kan dari tim, yuk ngumpul, yuk ngumpul, tapi ada ini udah bener-bener nolak kalau diajak sama mereka, kecuali kalau misalkan si adenya itu yang ngajakin, yuk mau ikut nggak gitu. Kalau misalkan mau ikut ya ayo gitu, tapi kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa juga gitu kan. Dan dari situ pun itu pelajaran yang berharga, yang dimana menurut si kakak ya namanya pendakian itu nggak boleh egois, dan termasuk si Cika juga. Kalau udah egois tuh udah susah aja gitu kan. Dan ini pun pelajaran untuk kalian cuy, yang dimana ketika kalian mendaki udah punya satu leader, kalau kata leadernya turun semua, karena kalian sudah mempercayakan ke leader, ya kalian pun harus percaya gitu cuy. Kalau kalian nggak percaya sama leader, kalau misalkan ada apa-apa kalian nggak bisa nuntut siapapun ya. Walaupun kalau punya tim di gunung itu ya kita itu harus solid dah intinya. Jadi lu percayain satu kepemimpinan, ya lu harus ngikutin apa kata dia. Jangan suka ngeyel, jangan suka tambeng, udah gitu aja. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Yang bisa diambil dari pelajaran ini, jangan pernah sekali egois, jangan pernah sekali-sekali menyombongkan kalian bahwa kalian senior di gunung. Sesenior-seniornya di gunung itu menurut gue pribadi gak ada yang namanya senior. Orang yang udah berpuluhan, ratusan, mungkin ada yang ribuan kali naik gunung, tetap aja cuy kena masuk angin mah badannya merengkel. Termasuk gua kalau udah kena masuk angin di gunung mah ya gemeteran begini cuy. Jadi di gunung itu nggak ada senior lah, yang lebih tepatnya kalau misalkan ada teman kalian yang sering naik gunung ya mungkin dia lebih banyak pengetahuannya, ya ambil pengetahuannya menurut kalian baik, ya itu demi kebenaran, demi keselamatan kalian. Sekiranya buruk ya jangan kalian tiru, udah gitu aja sih, simpel. Dan mungkin dari cerita ini ada sesuatu hal yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.